Bismillahirrahmanirrahim. Tentulah kita semua ini, para suami, ingin menjadi suami yang disayangi oleh istri. Tentu akan beda jika suami itu dibenci oleh istrinya. Separuh daripada kebahagiaan hidup ini akan hilang jika kita termasuk di antara suami yang dibenci oleh istri. Tetapi apabila kita menjadi suami yang disayangi oleh istri, tentulah kebahagiaan hidup, terutama kebahagiaan berumah tangga, akan kita rasakan. Nah, kita sudah sampai pada karakter yang ketiga. Sudah 2 karakter kita telah lewati, dan sekarang kita masuk pada karakter yang ketiga. Bagaimana ciri suami yang disayangi istri itu? Yaitu suami yang selalu berusaha membahagiakan istrinya. Tadi moderator kita telah mengawali dengan pertanyaan, mengapa suami? Mengapa suami yang harus membahagiakan? Dan ini bermakna mengapa harus suami yang lebih dahulu? Bukankah istri juga punya kewajiban membahagiakan suaminya? Ya, kita jawab memang membahagiakan pasangan ini adalah kewajiban bersama. Dalam berumah tangga ini ada kewajiban masing-masing. Ada hak masing-masing. Hak suami terhadap istrinya itu artinya kewajiban suami, kewajiban istri terhadap suami. Sebaliknya, hak istri terhadap suami itu artinya kewajiban suami terhadap istrinya. Nah, ini sebenarnya adalah kewajiban bersama. Tetapi mengapa suami yang hendaknya lebih dahulu memulai membahagiakan istrinya? Sekali lagi, itu tidak bermakna bahwa istri itu defensif, istri itu menerima saja, tidak. Ini kewajiban bersama. Istri juga wajib membahagiakan suami, tetapi harus ada yang memulai. Nah, yang memulai inilah suami yang harus memulai memberikan kebahagiaan kepada istrinya. Nah, kenapa suami? Pertama, di dalam Islam, perkara-perkara kebaikan itu kita disuruh berlomba. Ya, dalam hal ibadah, dalam hal kebaikan, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ayat itu memang menunjuk surga. Tetapi bukankah syarat orang masuk surga adalah amal soleh, kebaikan? Sehingga yang dimaksud di dalam ayat itu dalam seluruh perkara kebaikan kita disuruh berlomba. Ya, kita disuruh berlomba, bukan kita menunggu, tapi kita disuruh berlomba. Ketika 2 orang bermusuhan, tidak saling sapa, tidak saling memberi salam, malah maka Nabi SAW mengatakan yang terbaik di antara keduanya alladzi yabda'u bisalam. Yang terbaik dari 2 orang muslim yang bermusuhan yang lebih dahulu memberi salam. Nah, tentu akan beda dengan perkara-perkara yang sifatnya keduniaan. Perkara yang sifatnya keduniaan, kita dianjurkan untuk mendahulukan saudara kita. Itulah sebabnya ada istilah tafaddal. Ketika ada hidangan di meja, itu ada tafaddal.
Kita tafadhol itu artinya duluan Ki. Kalau bahasa kita ini duluan Ki. Tetapi kalau perkara kebaikan, jangan kita mengatakan duluan Ki. Sob berjamaah. Yang terbaik di mana? Yang di depan. Kita tidak boleh mengatakan duluan Ki, di depan Ki. Kita yang di depan, Anda yang di depan, tidak. Tapi kita berupaya untuk berlomba. Ada undian haji, ada undian umroh, jangan kita kalah. Kita harus berlomba. Demikian juga di dalam kehidupan berumah tangga, membahagiakan ini adalah satu kebaikan yang sangat utama di dalam kehidupan berumah tangga. Maka marilah berlomba. Dan suami sebagai seorang pemimpin, dialah yang harus terlebih dahulu memberikan kebahagiaan itu. Ya, kemudian memang kita lihat dari sisi kodrat antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, ya memang istri itu menerima. Ya, contoh misalnya dalam hal nafkah. Ya. Nafkah, siapa yang punya kewajiban? Suami mencari. Ya, kemudian siapa yang diberikan? Pada istri dan anak-anak. Jadi memang kodratnya, fitrahnya wanita itu diciptakan dia menerima. Ya. Kemudian di dalam realitas kehidupan berumah tangga, dalam berinteraksi dengan berumah tangga, memang kenyataannya, faktanya menunjukkan bahwa seorang istri baru bisa move on, baru bisa apa istilahnya ya? Ya, baru bisa start. Ya, memberikan apa yang kita inginkan. Itu kalau ada stimulans dari suami. Ya. Jadi kan apa yang diinginkan oleh suami dari istri? Dilayani kan? Dibantu, ditaati. Ya, pagi-pagi bangun. Kan terbalik itu kalau suami yang melayani istri. Suami yang siapkan teh, kopi, kue, suami yang masakkan sarapan pagi, kan terbalik itu ya. Ya, artinya bukan berarti tidak boleh. Ada kondisi-kondisi tertentu ya suami yang harus begitu. Dalam keadaan istri sakit, ya, udzur, ya suamilah yang mungkin terbalik. Suamilah yang harus melayani istri. Tapi umumnya dalam kehidupan berumah tangga, istri itu yang melayani suami. Nah, suami ya taunya memang bangun, mandi, ya, siapkan perlengkapan untuk ke tempat tugas. Istri apa? Istri menyiapkan kita sarapan. Apakah sarapannya berupa makanan berat atau snack, makanan-makanan ringan, ya istri. Tapi kadang-kadang suami tidak mendapatkan itu. Ya, kadang-kadang suami kan, kok ini sudah bolak-balik, ini sudah keluar dari kamar mandi, sudah lengkap pakaian, kok belum ada teh, belum ada kopi, kesayangan belum ada terhidang di meja, kayak sepi-sepi saja itu di meja, yang ada air putih. Itu juga kalau ada air putih. Nah, kenapa bisa seperti itu? Istri tidak move on. Kenapa tidak move on? Suami tidak memberikan stimulans. Apa itu? Tidak memberikan kebahagiaan. Ya, tidak memberikan kebahagiaan. Jadi kuncinya untuk kasih move on itu istri, berikan dia kebahagiaan. Ya. Ya, bukan hanya kebahagiaan, ketaatan. Sampai kepada ketaatan. Ketundukan, istri akan tunduk kepada suaminya, ya, kalau suaminya itu membahagiakan dirinya. Istri akan taat pada suaminya kalau suaminya itu membahagiakan dirinya. Istri akan dengan rela, dengan kasih sayang, dengan keikhlasan akan melayani suaminya kalau suaminya membahagiakan dirinya. Ya. Jadi semua yang kita sebut ini bukan berarti kalau suami tidak membahagiakan, dia tidak kadang-kadang melayani tapi tidak sepenuh hati. Ya. Kadang-kadang taat tapi itu ketaatan karena ketakutan. Beda kan?
ketaatan karena kesadaran, karena cinta, karena kasih sayang, itu dengan ketaatan karena dia takut. Kenapa? Karena suaminya besar badannya, ya, kemudian dia di ilmu bela diri sudah Sudah tingkat ya tinggi. sudah tingkat tinggi, ya, satu kali aja diputar sudah bisa patah dia punya leher. Itu ketakutan, taat karena takut, melayani karena takut, ya, bukan melayani karena pelayanan yang lahir dari hati. Itu, ya, karena itu bahagiakanlah wahai suami, bahagiakanlah istrimu. Istrimu akan memberikan apa saja yang kau minta. Ya, itu. Terus kalau tadi kan suami menyayangi istrinya adalah dengan cara membahagiakan. Nah, apakah membahagiakan istri itu Ustaz cukup dengan materi saja atau adakah unsur-unsur lain juga? Iya. Bagus sekali pertanyaannya ini. Apakah suami membahagiakan istri dengan materi? Materi tidak dipungkiri, dia menjadi sarana, ya, menjadi wasilah untuk membahagiakan istri kita. Tetapi bukan penentu, bukan itu yang menentukan. Ya, bukan materi yang menentukan. Kalau materi yang menentukan, kebahagiaan istri, maka suami yang miskin tidak bisa membahagiakan istrinya. Gitu kan? Nah, ya, kalau materi berarti setiap suami yang kaya, ya, kemudian memberikan hartanya kepada istrinya, memberikan kebutuhan apa yang diinginkan oleh istrinya, itu yang menjadi penentu kebahagiaan, maka kebahagiaan itu sudah diborong oleh suami-suami yang kaya, ya, dan bukan merupakan bagian daripada suami yang miskin. Tapi kenyataannya tidak. Nabi SAW hidup di sebuah rumah yang ukuran rumahnya itu tidak lebih dari RSSS ukuran sekarang. Rumah sangat sederhana. Itu ukuran berapa kalau sekarang itu? Ya, kecil sekali. ya, 7 kali 13 itu mungkin yang paling rendah. Nah. Nabi itu di bawah daripada itu. Ya, rumah Nabi, ukuran Nabi itu di bawah daripada itu. Ya, super SSS, ya, ukuran. Tapi beliau bahagia. Ya. Jadi materi bukan segala-galanya. Dia unsur yang menentukan, tapi bukan segala-galanya. Ya, nanti sebentar kita akan jelaskan apa yang pokok. Ya, apa yang pokok. Yang pokok tentu adalah keimanan. Ya, dan semua iman dan amal soleh yang dalam ruang lingkup yang besar, bukan iman amal soleh dalam makna yang sempit. So, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal soleh, baik ia laki-laki dan maupun perempuan, dan dia beriman, maka pastilah Allah akan menganugerahkan kepadanya kebahagiaan, ketenangan. Nah, jadi biar ada materi, walaupun ada materi dengan semahal apapun. Jadi ada artis di Eropa itu, harga rumahnya sampai 500 jutaan. Bukan 500 miliar. 500 miliar. Masya Allah. 500 miliar. Ada yang seratusan, ada yang 200 miliar. Tapi itu hasil perceraian daripada suaminya. Subhanallah. Ya. Dia punya rumah tapi dia bercerai dengan suami. Dia tidak merasakan kebahagiaan.
Jadi suaminya bisa membelikan rumah yang mewah, tapi dia tidak bisa memberikan kebahagiaan dengan rumah itu. Ya, ada yang sering kita dengar bahwa rumah yang mewah bisa dibeli, tapi ketenangan itu tidak bisa dibeli. Ya, dokter spesialis siapapun dengan tarif yang mahal itu bisa dibayar, tapi kesehatan tidak bisa dibeli. Obat semahal apapun itu bisa dibeli, tapi kesehatan tidak bisa dibeli. Termasuk kebahagiaan itu tidak bisa dibeli. Artinya kebahagiaan tidak berbanding lurus dengan materi. Ya, kebahagiaan tidak berbanding lurus dengan materi. Tapi materi itu sarana, salah satu wasilatun min wasailis sa'adah. Salah satu wasilah sarana di antara beberapa sarana-sarana kebahagiaan. Yang pokok yang utama itu adalah keluarga itu dibangun di atas agama dan akhlak. Itu. Kalau ini tidak ada, jangan Anda yakin. Jangan Anda terlalu percaya diri untuk bahagia. Ya, kalau mungkin juga itu kebahagiaan di dunia, tapi di akhirat bermasalah. Atau kebahagiaan di dunia kita lihat, kita terkecoh lagi karena kebahagiaan itu kan tidak dilihat sebenarnya. Nah. Kebahagiaan itu dirasakan. Ya, Anda mungkin melihat pasangan-pasangan selebritis, dia bisa bertahan keluarganya sampai sekian, sampai dia meninggal, dia setia. Apakah dia bahagia? Belum tentu dia bahagia. Ya, sebab kebahagiaan itu dirasakan. Nah, ini. Nah, karena itu ini nanti yang terpenting. Ya. Ya, bagaimana membahagiakan istri, ya, dengan metode yang hakiki, metode yang sebenarnya. Ya, bukan hanya semata-mata materi. Ya. Baik, ya kalau mendengar tadi penjelasannya Ustaz bahwa materi bukan segalanya untuk menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Nah, bagaimana sih sebenarnya sikap seorang suami untuk membahagiakan istrinya, Ustaz? Kriterianya bagaimana sebenarnya? Ya. Baik, kita masuk pada poin inti dari pembahasan ini. Bagaimana suami membahagiakan istrinya? Bagaimana metode suami membahagiakan istri? Pertama, wahai suami, bahagiakan istrimu dengan imanmu dan akhlakmu. Masya Allah. Ya, bahagiakan istrimu dengan imanmu dan akhlak. Kenapa demikian? Coba kita lihat hadis Nabi SAW. Kriteria utama seorang suami, seorang laki-laki ketika datang melamar seorang perempuan, apa kriteria utama kata Rasulullah SAW? Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Apabila datang kepadamu seorang lelaki yang kamu sudah suka agamanya, maksudnya imannya, Islamnya itu bagus, ya, dan mulai dari pemahamannya, akidahnya, ya, manhajnya, tentunya manhaj dalam memahami Islam, dan akhlaknya. Padahal akhlak itu bagian daripada agama, akhlak bagian daripada keimanan. Tapi ini menunjukkan sisi pentingnya akhlak seorang suami itu, seorang calon suami. Nah, kalau datang seorang laki-laki yang seperti ini kata Rasulullah, fazawwijuhu, ya, nikahkan anakmu dengan laki-laki yang seperti itu. Jika kamu menolak dengan alasan-alasan lain, ya, dengan alasan-alasan karena misalnya karena materi semata, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir.
Ya, dengan mengabaikan tadi kriteria itu, ya kamu mendahulukan kriteria materi, kriteria duniawi, ya, dan mengenyampingkan kriteria tadi itu, maka kamu akan menjadi penyebab terjadinya kerusakan dan fitnah di muka bumi ini. Ini menunjukkan apa? Bahwa bekal utama seorang suami di dalam membahagiakan istrinya itu adalah ad-din wal akhlak, agama dan akhlaknya, kesolehannya. Solehkan dirimu. Jadi seorang suami misalnya yang rajin sholat berjamaah, memperhatikan waktu-waktu sholat, zikir dengan baik sesudah sholat, ada waktu duduk di majelis ilmu, majelis taklim. Mungkin sepintas kita mengatakan itu untuk dirinya, sesungguhnya tidak. Amal soleh kita ini juga akan dirasakan oleh orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Ya. Kesolehan yang hakiki itu bukan solihun li nafsi, bukan hanya soleh itu dinikmati untuk dirinya sendiri, tapi kesolehannya juga dinikmati oleh orang lain. Nah, inilah buah daripada din, buah daripada iman ini akhlak. Dengan akhlak ini, akhlakul karimah, inilah yang menyebabkan kesolehannya, kebaikannya orang ini dinikmati oleh orang lain. Dan siapa yang paling berhak menikmati dari orang selain dia? Istrinya kan? Ya, oke, orang tuanya. Tapi siapa yang paling dekat dengan dia? Ketika seseorang telah menikah, yang paling dekat dengan dirinya kan istrinya. Nah, Apakah dia akan tinggal terus dengan orang tuanya? Tidak. Istri juga tidak akan tinggal terus dengan orang tua. Maka siapa yang paling dekat? Siapa yang selalu menemani dirinya? Istrinya. Nah, istrinya inilah yang paling berhak merasakan itu kesolehannya. Buah daripada agamanya yang baik itu dalam bentuk akhlakul karimah. Siapa yang paling berhak merasakan itu? Istrinya.